Sepanjang sejarah kehidupan, tidak pernah yang namanya waktu itu berhenti. Pastilah terus berputar mau bagaimanapun kondisinya. Namun, hanya ada satu orang yang bisa menghentikan waktu. Tentunya semua keajaiban ini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut adalah Nabiullah Yusha ibn Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yusha bin Nun adalah salah satu murid dari Nabi Musa alaihissalam yang dimuliakan Allah hingga Yusha ini diangkat menjadi seorang nabi. Tentunya jika ia memiliki hukum kait dengan Nabi Musa, maka Yusha ini adalah nabi untuk golongan kaum Bani Israel. Di dalam bahasa Arab kita kenal dengan Yusha. Namun di dalam agama Nasrani dan Yahudi mereka menyebutnya Yosua atau Joshua. Pernah diriwayatkan di dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi bahwasanya Yusha ini pernah mendampingi Musa ketika hendak bertemu dengan Nabiullah Khidir. Dan kisah ini ma'ruf diceritakan karena bersumber dari Al-Quran. Tatkala ketika Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, maka estafet kepemimpinan untuk kaum Bani Israel dipegang oleh Nabi Yusha alaihissalam. Untuk kisah Nabi Musa dan Harun sudah pernah kita bahas lengkap di video sebelumnya. Untuk sesi kali ini kita hanya akan berfokus kepada kisahnya Nabi Yusha alaihissalam saja. Kalau di kisah sebelumnya, Nabi Musa dan Harun ini ditugaskan oleh Allah untuk menjadi pemimpin Bani Israel dengan misi berjihad. Berjihad untuk memperebutkan wilayah Palestina. Nah, setelah keduanya wafat, misi jihad ini dilanjutkan oleh Nabiullah Yusha. Jadi di sini dikisahkan Nabi Yusha ini memimpin Bani Israel perang kepada kaum atau kabilah yang ada di Baitul Maqdis atau Palestina dengan maksud untuk merebut wilayah Yerusalem. Ketika itu ada beberapa kabilah yang menempati di Baitul Maqdis ini, yang mayoritas adalah kabilah dari Kan'aniyun. Pada suatu hari, ketika akan berperang, Nabi Yusha ini mulai mengumpulkan orang-orang dari Bani Israel untuk berperang dengan Yerusalem. Dikumpulkanlah semua pemuda dan laki-laki ketika itu. Kemudian Nabi Yusha ini mengultimatum mereka yang isinya, pertama, bila mana ada seorang pemuda yang baru saja menikah dan hendak menikmati malam pertama dengan istrinya, maka mundurlah dan pulanglah kalian, jangan ikut berperang. Yang kedua, jika ada seorang laki-laki yang sedang membangun rumah untuk keluarganya dan ia sedang menunggu penyelesaiannya, maksudnya belum menutup atap rumahnya, sehingga keluarganya tidak jelas tinggal di mana, maka jangan ikut jihad. Yang terakhir, yang ketiga, jika ada seorang yang telah membeli kambing atau unta yang sedang hamil dan dia sedang menunggu kelahirannya, maka jangan ikut jihad, karena ini akan kepikiran ketika hendak perang. Hingga pada akhirnya, tersisalah orang-orang yang siap berperang ini, yang di luar dari persyaratan Nabi Yusha tadi. Dan berjalanlah Nabi Yusha dan pasukannya ini menuju Yerusalem. Sebelumnya, Nabi Yusha mengutus seseorang yang bertugas untuk memata-matai masyarakat Yerusalem. Orang ini diutus demi mendapatkan informasi mengenai sebanyak-banyaknya dari kota itu. Nah, dari mata-mata ini didapatkan kabar bahwa orang-orang Yerusalem ini sangat takut dengan kaum Bani Israel. Karena ada banyak kabar yang tersebar di masyarakat Yerusalem, kabar mengenai terbelahnya lautan oleh mukjizat Nabi Musa, sehingga ketika itu kaum Bani Israel ini bisa menyeberanginya.
Kemudian masih banyak mukjizat-mukjizat Nabi Musa yang mereka dengar melalui mulut ke mulut. Jadi masyarakat di sana berspekulasi bahwa kaum Bani Israel ini adalah kaum yang dilindungi Tuhannya dan dikenal dengan orang-orang sakti. Nah, mengetahui hal ini, orang-orang Bani Israel pun semakin percaya diri untuk menyerang dan merebut kota Yerusalem. Maka akhirnya berangkatlah pasukan Bani Israel ini yang dipimpin oleh Nabi Yusya. Tatkala ketika mereka sudah berjalan jauh dari daerah tempat tinggalnya dan hampir sampai di gerbang kota Yerusalem, ketika itu sudah mulai sore, sudah lewat waktu asar. Jadi pasukan dari Bani Israel mulai menerobos masuk pintu gerbang Yerusalem, maka terjadilah perang antara Bani Israel dan penduduk Yerusalem. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, setelah beberapa jam berperang, waktu sudah mulai menunjukkan mau maghrib, artinya langit sudah mau gelap. Nah, ketika itu bila mana masuk waktu maghrib, maka hari pun dianggap sudah berganti. Yang tadinya hari Jumat menjadi hari Sabtu. Ada semacam tradisi atau peraturan bahwasanya kaum Bani Israel dilarang berperang di hari Sabtu. Jadi waktu sudah mau masuk maghrib, maka perang akan dihentikan dan dilanjutkan hari Minggu. Maka kedua belah pihak ketika itu belum bisa ditentukan siapa pemenangnya bila mana perang tersebut dipending. Karena hal ini, Nabi Yusya berdoa kepada Allah untuk menahan matahari sampai pertempurannya ini dimenangkannya. Nabi Yusya menunjukkan mukjizatnya. Dia menunjuk kepada matahari dan berkata, "Kamu diperintahkan Allah, aku juga diperintahkan Allah. Jangan bergerak dulu sampai perang ini menang." Setelah itu matahari pun berhenti, dan ini kondisinya benar-benar matahari berhenti sampai perang dimenangkan Bani Israel. Bayangkan teman-teman, selama ini matahari selalu on time, selalu tepat waktu apabila terbit maupun tenggelam. Namun atas izin Allah, ketika itu matahari ditahan untuk Nabi Yusya, karena Allah ingin memuliakan hambanya ini. Dan ini juga pernah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya matahari itu tidak pernah ditahan kecuali untuk Nabi Yusya alaihissalam. Setelah perang usai, maka Yerusalem jatuh ke tangan Bani Israel yang dipimpin Nabi Yusya. Dan Allah perintahkan Bani Israel untuk memasuki Yerusalem. Allah perintahkan, "Masuklah kalian dengan sujud." Maksudnya di sini adalah dengan menundukkan kepala atau dengan posisi ruku. Tapi seperti yang kita tahu bahwasanya kaum Bani Israel ini adalah orang-orang yang keras kepala dan senantiasa bersikap kurang ajar terhadap Allah dan kepada nabinya. Diperintahkan masuk dengan menundukkan kepala, ini malahan mereka masuk dengan posisi berbalik atau posisi membelakangi. Padahal Allah kurang apa coba? Sudah dikasih kemenangan, sudah ditampakkan mukjizat, tapi masih saja mereka ini mungkar kepada Allah dan nabinya. Masya Allah, ini sungguh kaum yang merugi. Bukan hanya itu saja, disuruh masuk ke Yerusalem dengan menyebutkan Hittoh atau yang artinya, "Ya Allah, ampunilah aku." Malah kata-katanya dipelesetkan menjadi Hintoh, yang artinya, "Ya Allah, berikanlah makanan." Disuruh minta ampun, ini malah minta makanan. Mereka sudah dimenangkan, tinggal masuk saja, masih kurang ajar coba. Maka akhirnya Bani Israel ini tinggal di Yerusalem dan Baitul Maqdis sejak saat itu, yang dipimpin oleh seorang nabi yang bernama Yusya ibn Nun. Oke, jadi itulah cerita tentang kisah Nabi Yusya ibn Nun. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.